الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah berupa kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan Islam. Sungguh ini satu karunia yang sangat luar biasa. Karena itu pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah. Dengan kita pandai bersyukur, maka Allah akan berjanji akan menambah nikmat-nikmatnya. Sebaliknya, manakala kita tidak pandai bersyukur, ketahuilah bahwasanya siksaan Allah teramat pedih. Inilah makna pesan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, maka pasti nikmat itu akan aku tambah, kata Allah. Sebaliknya, manakala kalian tidak pandai bersyukur, bahkan mengingkari nikmat-nikmatku, ketahuilah bahwasanya siksaanku teramat pedih. Ini artinya nikmat bisa berubah menjadi azab, nikmat bisa berubah menjadi musibah, nikmat bisa berubah menjadi pandemi kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur yang benar adalah sesuai yang difirmankan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Dalam hal ini Allah dalam surat Al-Kautsar menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dengan nikmat yang banyak itu fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Dengan dua cara inilah syukur yang benar, dengan sholat dan berkorban. Sementara praktek syukur di sebagian masyarakat kita sudah salah kaprah. Bersyukur ditandai dengan praktek-praktek atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kadang-kadang ada unsur maksiat, bahkan unsur syirik. Ketika seseorang mendapatkan kenaikan pangkat misalnya, atau mendapatkan promosi jabatan atau panenan, mereka mengadakan pesta-pesta, mengadakan acara-acara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketika ditanya ini apa yang maksudnya, lupa, ini adalah bentuk syukur kami kepada Tuhan. Sungguh ini satu bentuk syukur yang perlu diluruskan. Syukur yang benar adalah dengan sholat dan berkorban.
Hadirin rahimakumullah, suasana Idul Adha saat ini kita diliputi dengan suasana pandemi, musibah yang belum berakhir. Sungguh ini satu ujian bagi kita yang beriman. Bahkan sebagian besar umat Islam saat ini belum bisa menunaikan ibadah haji karena musibah dan pandemi ini. Bagi kita yang saat ini belum ditakdirkan oleh Allah untuk berhaji, ada satu ibadah yang tidak kalah pentingnya, yaitu berkorban. Korban arti kata adalah dari kata qoroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Ini satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan termasuk sunnah muakkadah. Bahkan Rasulullah sedikit mengancam bagi siapa yang diberikan kelebihan rezeki, punya kemampuan tapi dia tidak berkorban, maka fala taqrabanna musallana, jangan kalian mendekat pada musalla masjid, jangan mendekat pada tempat ibadahku, kata Rasulullah. Ini sungguh warning yang sangat keras dari Rasulullah bagi mereka yang mampu tapi tidak mau berkorban. Peristiwa kurban tidak lepas dari kisah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Ismail adalah anak yang taat dan soleh. Nabi Ibrahim sekian lama menunggu untuk dikaruniai putra, sampai 80 tahun lebih baru diberikan Allah karunia putra. Begitu anak ini menginjak usia remaja yang sangat menyenangkan, datang perintah Allah, Ibrahim, sembelih anakmu. Sementara Ibrahim saat itu masih ragu, ini perintah Allah atau perintah setan? Sampai 3 malam hanya yakin Nabi Ibrahim ini perintah Allah. Dia laksanakan, maka dipanggillah anaknya, wahai anakku, tadi malam bapak mimpi nak. Mimpi apa ayah? Mimpi disuruh menyembelih lehermu. Bagaimana pendapatmu nak? Ini anak yang soleh, sesuai doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah minta anaknya jadi sukses, tidak pernah minta anaknya kaya, tapi yang dipanjatkan doa Ibrahim adalah Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan aku putra yang soleh. Dan ini terbukti ketika disampaikan perintah itu pada anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapatmu nak? Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan wahai ayahku, dan insya Allah ayahku akan mendapatkan aku sebagai anak yang orang yang sabar. Maka dilaksanakanlah perintah itu. Diajarlah putranya ini ke tempat penyembelihan. Ketika mau dipotong lehernya, maka di situ keajaiban. Ternyata yang dipotong itu adalah bukan leher Ismail, tapi Allah menggantikan dengan seekor domba dari surga. Pelajaran apa hadirin sekalian dari kisah ini? Pertama, Allah menguji Nabi Ibrahim sejauh mana cintanya kepadaku atau kepada anaknya, kata Allah. Ternyata Ibrahim lebih cinta pada Allah daripada anaknya. Dia cinta anaknya karena memang dirindukan sekian puluh tahun, tapi cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada putranya. Dilaksanakanlah perintah itu, tetapi Ismail diselamatkan kepada Allah. Dan itu peristiwa ini kita laksanakan sampai saat ini, yaitu berupa ibadah kurban. Beberapa makna dan hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini. Pertama, kurban sebagai bentuk syukur kepada Allah, sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak.
nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, harta benda, nikmat keluarga yang bahagia dan seterusnya. Maka dengan nikmat-nikmat itu sholatlah kamu untuk Tuhan dan berkorbanlah. Jadi berkorban merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, hikmah berkorban. Korban adalah merupakan bentuk ketakwaan hamba kepada Allah. Hal ini disampaikan, ditegaskan oleh Allah dalam sebuah ayatnya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging dan darah kurbanmu, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kamu. Kemudian yang ketiga, hikmah berkorban. Bahwasanya kurban ini adalah untuk menyembelih nafsu hewani dalam setiap manusia. Bahwa manusia ini punya nafsu. Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang jahat. Nafsu hewani inilah yang disembelih lewat praktek kurban. Apa sifat-sifat hewan yang tidak baik itu? Pertama hewan itu tidak kenal halal haram. Itu yang dilakukan hewan. Nah, manusia ini jangan sampai seperti hewan. Kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ambillah yang halal, lakukan yang halal, tinggalkan yang haram. Sementara saat ini hadirin sekalian, fenomena yang kita lihat sekarang ini, orang tidak lagi mempedulikan halal haram, yang penting dapat. Korupsi dilakukan di mana-mana, sudah hal yang biasa. Manipulasi, menipu sudah kebiasaan sehari-hari. Sungguh itu satu hal yang sangat dicela oleh agama. Maka dengan berkorban, adalah kita membuang nafsu-nafsu hewani dengan mencari yang halal. Kemudian sifat hewan yang kedua, hewan itu adalah serakah, tidak kenal puas. Berapapun yang dia dapat, tidak pernah kenal syukur. Maka manusia yang tidak pernah kenal puas, serakah, itu adalah simbol-simbol hewani yang harus ditinggalkan. Mencari harta itu tidak akan pernah ada kenal puas, tidak ada pernah kenal kata finish. Kata Rasulullah, orang itu mencari harta seperti minum air laut, semakin minum semakin haus. Kalau manusia itu diberikan 2 buah harta gunung emas, maka dia akan mencari gunung yang berikutnya. Begitulah manusia, begitulah hewan yang tidak pernah kenal puas, berapapun banyak harta yang dimiliki. Maka dengan berkorban ini kita potong nafsu-nafsu yang serakah dengan lewat berkorban. Kemudian sifat hewan yang berikutnya adalah bahwa hewan itu adalah egois, tidak peduli kepada sesama. Nah, maka dengan kita melaksanakan korban ini, menanamkan dalam diri kita, menumbuhkan dalam diri kita untuk senantiasa peduli kepada lingkungan kita, terutama masyarakat yang miskin. Utamanya di masa-masa pandemi sekarang ini, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang berkurang penghasilannya. Ini semua menumbuhkan empati dalam diri kita dengan berkorban. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hikmah berikutnya, berkorban adalah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang saya sampaikan tadi. Kita cinta anak, kita cinta harta, kita cinta dunia, tetapi jangan sampai cinta kita kepada anak, dunia, harta melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka utamakanlah cinta kepada Allah, utamakanlah cinta kepada Rasulullah, karena itu akan menyelamatkan kita selamat dunia, selamat pula sampai di akhirat. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini
menggugah semangat kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah lewat berkorban. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam bentuk musibah, diselamatkan anak-anak kita, dikuatkan akidah kita. Saat ini pengaruh luar biasa, pengaruh yang akan menghancurkan akidah dan keimanan generasi muda kita. Maka kewajiban kita adalah menjaga itu semua. Kita doakan anak kita sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kami anak keturunan yang soleh, anak yang senantiasa berbakti kepada Allah dan orang tuanya, anak yang senantiasa memperjuangkan agama ini sampai titik darah yang paling akhir. Hadirin rahmatullah, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terlalu banyak nikmat yang telah Engkau berikan, tetapi sedikit sekali syukur kami ya Allah. Karena itu jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, tetapi ampunan-Mu jauh lebih besar ya Allah. Karena itu ampuni kami ya Allah. Ampuni pula kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami umat Islam dan semua kaum muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Berikan kami kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'iri biladil muslimin 'anna. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan wal corona min baladina hadha khassa wa min biladil muslimin 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.